Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dan selamat sore juga kepada Dr. Dewi Suryani, SPD MPD. Nah, perkenalkan, saya Lia Amalia dan teman saya Andayani. Saya Alfian Nurajijah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pendidikan Islam di era artificial intelligence, menjaga hakikat kemanusiaan dan spiritualitas di tengah mekanisasi akal. Nah, baik, kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu kita lanjut aja ya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengenal pendidikan Islam di era artificial intelligence, menjaga hakikat kemanusiaan dan spiritualitas di tengah mekanisasi akal. Nah, yang pertama itu ada tantangan pendidikan Islam di era AI, yang dimana di era sekarang ini AI itu berkembang pesat dan mempermudah akses informasi dalam pendidikan. Namun, pendidikan Islam menghadapi tantangan untuk tetap menjaga nilai kemanusiaan dan spiritualitas di tengah kemajuan teknologi. Lalu di sini juga ada perubahan belajar dan dampaknya. Nah, AI ini bisa mengubah cara belajar menjadi serba digital. Nah, yang dimana secara serba digital, terus secara instan juga, namun beresiko membuat manusia bergantung pada mesin ini gitu. Karena untuk itu pendidikan Islam perlu mengimbangi penggunaan teknologi dengan pembentukan akhlak dan keimanan. Yang ketiga, di sini ada manfaat dan risiko AI dalam belajar. AI mempermudah akses dan proses belajar, tetapi juga berisiko menurunkan berpikir kritis, interaksi sosial, dan nilai spiritual jika terlalu diandalkan. Terus yang keempat, keseimbangan teknologi dan akhlak. Pendidikan Islam berperan menanamkan adab dan penggunaan teknologi, menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat, serta menyeimbangkan akal, hati, dan amal agar manusia cerdas dan spiritual. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan teknologi dan spiritualitas. Jadi, AI merupakan alat yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan bijak. Namun, pendidikan Islam harus tetap menjadi benteng dalam menjaga hakikat kemanusiaan dan juga spiritualitas. Kita harus mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dengan demikian manusia tetap menjadi makhluk yang utuh, yaitu cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tambahan, yaitu tentang pendidikan Islam di era artificial intelligence, menjaga hakikat kemanusiaan dan spiritualitas di tengah mekanisasi akal. Nah, di sini, perkembangan AI dalam era digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, kayak seperti pembelajaran yang lebih adaptif, terus personal, dan berbasis data. Namun dalam pendidikan Islam, teknologi ini tidak bisa dihindari, tetapi harus digunakan dengan bijak, karena tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, Islam sendiri mendorong umatnya untuk
terus menuntut ilmu termasuk melalui teknologi. Meskipun begitu, ada kekhawatiran bahwa penggunaan AI ini bisa membuat pendidikan menjadi terlalu teknis dan mengabaikan aspek spiritual serta akhlak. Padahal mengabaikan aspek pendidikan Islam tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pembinaan karakter, terus bagaimana tujuan utama. Nah, Rasulullah menjelaskan tentang hadis Nabi, yaitu wakurobi zidni ilman, yang artinya, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadamu ilmu pengetahuan, yaitu Quran surat Toha ayat 114. Nah, di sini juga dalam paradigma pendidikan Islam, ilmu dan teknologi harus berlandaskan tauhid, yaitu mengarah pada kebaikan manusia dan pengabdian kepada Allah. Nah, pendidikan Islam itu mencakup ta'lim, yaitu pengajaran, atau tarbiyah, yaitu pembinaan, dan ta'dib, yaitu penanaman adab, sehingga bersifat menyeluruh holistik. Nah, terus ada sabda Nabi juga dalam hadis, yaitu innama bu'ithu liutima makorimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nah, oleh karena itu kajian kritis mengenai AI dalam pendidikan Islam menjadi penting agar inovasi teknologi tidak menggeser tujuannya esensial pendidikan Islam itu sendiri. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dialektika inovasi teknologi dan nilai-nilai keislaman. Di sini ada beberapa poin, ada 5 poin. Di sini yang pertama yaitu ada membedakan taklim dan ta'dib. Dalam diskursus pendidikan Islam terdapat perbedaan dasar yang menjadi kunci di era digital. Di sini taklim itu artinya sebagai transfer pengetahuan, yaitu di era digital di zaman sekarang AI sangat unggul dalam aspek ini. Ia bisa menyediakan referensi, tafsir, hadis, dan sejarah dalam hitungan detik. Kalau di sini ta'dib yaitu penanaman adab. Inilah yang tidak dimiliki AI, yaitu adab membutuhkan keteladanan atau uswah dan interaksi ruhani antara guru dan juga murid. Di era AI, fokus pendidikan Islam harus bergeser dari sekedar transmisi data menuju penguatan karakter dan juga etika. Lalu yang kedua ada menghadapi mekanisasi akal dan basirah. Mekanisasi akal bercenderung mereduksi manusia menjadi sekadar unit data yang logis atau matematis. Nah, di sini juga pendidikan Islam melawan dengan konsep basirah, yaitu pandangan mata batin. Di sini ada 2 poin. Poin pertama itu ada intuisi dan nurani. AI bekerja berdasarkan probabilitas atau sementara manusia bekerja berdasarkan nurani. Pendidikan Islam harus melatih santri atau siswa untuk tidak hanya bertanya bagaimana cara kerjanya, tetapi juga apakah ini diridhoi Allah dan apa manfaatnya bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu ada zikir dan pikir. Zikir dan pikir menyimbangkan kemampuan analisis AI dengan kekuatan zikir. Kedekatan dengan Tuhan adalah benteng agar manusia tidak merasa menjadi Tuhan baru karena penguasaan teknologi. Poin selanjutnya yang ketiga yaitu ada menjaga spiritualitas di ruang algoritma. Spiritualitas seringkali hilang dalam efisiensi. AI menawarkan kemudahan, namun spiritualitas justru sering lahir dari kesabaran dan perjuangan atau mujahadah. Di sini juga ada 2 poin ya, teman-teman. Yang pertama ada
keberkahan dalam proses. Maksud dari keberkahan dalam proses ini yaitu menghafal Al-Quran atau mengkaji kitab dengan bantuan AI adalah sarana, namun lelahnya proses menuntut ilmu tetaplah sumber keberkahan dari semua itu. Pendidikan harus menekankan bahwa hasil instan dari AI tidak boleh menggantikan esensi perjuangan menuntut ilmu. Yang kedua, ada etika algoritma. Maksud dari etika algoritma itu sama dengan akhlak digital. Nah, di sini akhlak digital ini atau etika algoritma ini maksudnya menanamkan bahwa setiap interaksi dengan AI adalah bagian dari amal yang akan dihisap kejujuran akademik di tengah kemudahan AI menjadi ujian spiritualitas yang nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin keempat dan poin kelima. Poin keempat yaitu peran murabi di era disrupsi. Pendidik tidak lagi bisa hanya menjadi sumber informasi. Mereka harus bertransformasi menjadi yang pertama kompas moral. Kompas moral yaitu membimbing siswa membedakan yang hak dan yang batil di tengah arus informasi AI yang campur aduk. Dan yang kedua yaitu menjaga sanad spiritual. Menjaga sanad spiritual itu yaitu menjaga mata rantai keilmuan yang tidak hanya sampai pada teks, tapi sampai pada rasa atau zaud dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu Fasilitator empati. Fasilitator empati yaitu mengajarkan kepedulian sosial yang tidak bisa dirasakan oleh mesin. Poin kelima yaitu strategi integrasi. Manusia sebagai subjek merupakan upaya menempatkan manusia sebagai pemegang kendali, pemegang kendali penuh atau khalifah atas teknologi, bukan sekedar pengguna pasif yang didikte oleh algoritma. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, teknologi sebagai alat atau wasilah, yaitu AI diposisikan sebagai asisten pelayanan atau khodim untuk urusan teknis dan administratif seperti mencari referensi atau merapikan data. Sementara manusia tetap menjadikan penentu kebijakan, pemberi makna, atau pemegang otoritas moral. Selanjutnya poin kedua yaitu peran guru sebagai murabi, yaitu pendidik bergeser dari sekedar menyampai materi atau yang bisa digantikan AI menjadi pembimbing jiwa dan karakter. Fokusnya bukan lagi pada apa yang diketahui, tetapi pada bagaimana bersikap atau adab dan akhlak. Yang terakhir yaitu kecerdasan spiritual versus logika mesin, yaitu mengakui bahwa AI hanya memiliki logika statistik tanpa nurani. Manusia sebagai subjek menggunakan institusi, empati, dan basiroh atau mata batin untuk memastikan bahwa teknologi digunakan demikian kemaslahatan atau kerusakan. Di sini kesimpulan dari presentasi kita yaitu teknologi sebagai pelayanan, wahyu sebagai iman. Yaitu pendidikan Islam di era AI tidak seharusnya bersifat defensif atau menolak kemajuan. AI adalah amanah yang harus ditundukkan di bawah kepentingan dakwah dan kemanusiaan. Tujuannya tetap satu, memanusiakan manusia di tengah mekanisme akal. Pendidikan Islam harus memastikan bahwa robot boleh pintar, namun manusia harus tetap bijaksana dan beriman. Sebagaimana kaidah al-mukhafadatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah, yang artinya memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai yang baru. Baik, demikian dari pemaparan dari kelompok kami mengenai pendidikan Islam di era artificial intelligence. Sebagaimana kesimpulan, perkembangan teknologi
seperti AI memang membawa banyak kemudahan dalam proses pembelajaran. Namun, dalam pendidikan Islam, teknologi harus tetap digunakan sebagai sarana, bukan tujuan utama, dengan tetap menjaga nilai-nilai keimanan, akhlak, dan spiritualitas. Nah, kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan dan saran yang membangun dari ibu dan teman-teman sekalian. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.